Shalom, selalu semangat. Yes, puji Tuhan Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita bisa beribadah untuk memperingati sekaligus merayakan kenaikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita ke sorga. Oleh karena itu sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, ya Tuhan. Roh Kudus, tuntunlah hati dan pikiran kami, berikan pencerahan supaya kami memahami firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini. Sebab firman-Mu akan mengatakan kenaikan Yesus Kristus penting bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenaikan Yesus Kristus ke sorga penting bagi kita. Di dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 6-16 dengan judul perikop Yesus terangkat ke sorga. Maka pertanyaanlah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia ke sorga." Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus merupakan salah satu perayaan berpindah yang berubah-ubah tanggalnya. Selalu jatuh pada hari Kamis dan terjadi 40 hari setelah Paskah. Dan kenaikan Yesus Kristus 10 hari sebelum Pentakosta. Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus merupakan hari raya gereja yang paling tidak dipedulikan oleh orang Kristen. Sungguh memprihatinkan. Coba kita akan melihat contohnya. Bagi gereja-gereja yang ada di Afrika Selatan misalnya, Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus merupakan hari raya yang sekarang ini sudah ditiadakan di Afrika Selatan. Banyak orang di sana baru menghargai makna dan nilai pentingnya setelah pemerintah menghapusnya. Coba kita akan perhatikan, setelah Yesus bangkit dari kematian, dia menampakkan dirinya, dan ini dicatat dalam Kisah Rasul 1 ayat 3, kepada wanita di dekat makam. Bagaimana Matius 28 ayat 9 dan 10 menjelaskan, dalam tubuh kebangkitannya dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dalam Injil Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 43, dan kepada lebih dari 500 orang lainnya. Dicatat dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Nah, selama 40 hari Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang kerajaan Allah. 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun dekat Yerusalem. Di sana Yesus berjanji kepada pengikut-pengikutnya bahwa mereka akan menerima Roh Kudus. Ia menyuruh mereka untuk tetap tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus turun atas mereka. Kemudian Yesus memberkati mereka dan kemudian naik ke sorga. Dengan jelas tertulis di Alkitab bahwa kenaikan Yesus itu secara sungguh-sungguh terjadi. Apa adanya, dengan tubuh fisiknya kembali ke sorga. Dia naik dari tanah secara perlahan-lahan dan terlihat jelas disaksikan oleh banyak orang. Murid-murid yang sedang menatap ke langit berusaha melihat Yesus naik ke sorga sampai awan menutupi dia dari pandangan mereka. Muncul dua malaikat dan berjanji bahwa Yesus Kristus akan kembali sama seperti ketika kamu melihatnya naik ke sorga. Itu kata malaikat yang dicatat dalam kitab Kisah Rasul 1 ayat 11.
mari kita akan belajar bersama-sama memahami dengan baik seperti yang saya jelaskan berdasarkan firman Tuhan, sehingga kita akan sepakat dan ingin mengatakan bahwa kenaikan Yesus ke sorga penting bagi kita. Nah, mengapa penting bagi kita? Mana yang pertama yang menjelaskan pentingnya kenaikan Yesus ke sorga adalah menegaskan pentingnya fakta kebangkitannya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6. Apa yang dikatakan di sana? Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kenaikan Yesus ke sorga menegaskan fakta bahwa benar Yesus bangkit dari kematiannya. Kenaikan Tuhan Yesus merupakan satu kesatuan dengan kematian dan kebangkitannya. Lukas menuliskan di dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 1 dan 2. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Jadi mereka yang berkumpul bertanya kepada Tuhan, yaitu Yesus dalam kebangkitannya, kita bisa menghubungkan dengan penampakan Yesus selama 40 hari dalam tubuh kebangkitannya. Yesus yang bangkit menampakkan dirinya dengan banyak tanda sebagai bukti bahwa ia hidup dan berbicara tentang kerajaan Allah. Mari kita akan dengarkan apa yang pernah disampaikan oleh pendeta Charles Haddon Spurgeon. Juru selamat kita tidak akan pergi ke sorga sampai ia telah menetapkan fakta kebangkitannya pada dasar yang tidak akan bisa digoyahkan. Jadi sekali lagi, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ini merupakan salah satu dasar iman kita. Oh, Yesus yang mati, 3 hari kemudian dia bangkit, dan selama 40 hari dia menampakkan dirinya dalam tubuh kebangkitannya, membuktikan bahwa dia hidup, dia masih bisa berkarya di muka bumi dalam tubuh kebangkitannya, dan dia mengajarkan kerajaan Allah. Saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus yang naik ke sorga adalah Tuhan yang hidup dan berkarya bagi kita yang percaya. Dijelaskan dari makna peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, tidak hanya menegaskan fakta kebangkitannya, tapi yang kedua menunjukkan pentingnya tugas pemberitaan Injil. Mari kita akan lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, perintah terakhir yang diberikan Tuhan Yesus sebelum kenaikannya ke sorga agar murid-muridnya menjadi saksinya. Hal itu dimulai dari tempat di mana mereka berada, Yerusalem. Sekalipun kalau kita ingat Yerusalem, berarti kota tempat Yesus harus menderita, Yesus disiksa, Yesus mengalami penganiayaan, dan dia akhirnya dihukum di atas bukit Golgota atau Gunung Tengkorak, meluas ke seluruh provinsi, yaitu Yudea hingga seluruh bumi. Nah, penting untuk diamati kota Samaria, karena kota Samaria itu biasanya dihindari orang Yahudi. Juga disebut berarti tidak ada daerah atau kota di mana Injil tidak diberitakan. Jadi dimanapun berada, kota yang sulit, kota yang kering, sebuah kota yang tidak menerima pemberitaan Injil, tetap Injil harus disampaikan di sana. Jadi dari hal di atas kita melihat bahwa penginjilan bukan sesuatu yang boleh ada atau tidak. Tugas memberitakan Injil diberikan oleh Yesus sebagai sebuah keharusan. Hal itu juga pernah ditegaskan oleh salah seorang rasul besar yang namanya Paulus. Rasul Paulus menyampaikan kesaksiannya dengan tegas kepada jemaat di Korintus. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 16, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan perintah terakhir dari Yesus
yang kita kenal sebagai amanat agung untuk memberitakan Injil adalah tugas memberitakan Injil, sebuah tugas keharusan yang tidak boleh ditawar lagi dan tidak ada alasan kita untuk tidak melakukannya sebagai gereja Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, karena tugas memberitakan Injil untuk setiap orang percaya untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Berbahagialah saudara yang mendapatkan pesan terakhir, yang mendapatkan wasiat terakhir, yang mendapatkan perintah terakhir dari Tuhan Yesus Kristus yang naik ke surga. Kenapa? Oleh karena Dia yang telah mengasihi saudara saya, menyelamatkan kita. Mari Tuhan mengingatkan, kalau kita sudah diselamatkan, bersama dengan Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan, menyelamatkan yang lain yang belum diselamatkan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kapan waktu yang memberitakan Injil? Sekarang juga. Ada banyak orang yang sedang menantikan berita kabar baik ini. Sampaikanlah nama Yesus kepada setiap orang percaya. Haleluya. Yang ketiga, kenaikan Yesus Kristus ke surga penting bagi kita. Karena kenaikan Yesus Kristus menekankan pentingnya berita kedatangannya kembali. Mari kita akan perhatikan kitab Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada pertanyaan. Bagaimana cara Yesus datang kembali? Kita yang percaya kepada Tuhan percaya Yesus yang naik ke sorga juga akan datang kembali dengan cara yang sama. Mari perhatikan Injil Lukas 21 ayat 27. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Jadi pertanyaan, bagaimanakah cara Yesus datang kembali? Sama seperti Dia naik ke surga dan bisa dilihat oleh semua orang. Anak Manusia yang namanya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Haleluya. Nah, peringatan apakah yang diberikan oleh Kristus sehingga kita tidak merasa terkejut saat kejadian besar ini? Yang dimaksud adalah kedatangan Tuhan Yesus datang kembali yang kedua adalah Alkitab. Injil Lukas 21 ayat 34 sampai dengan 36 mencatat begini: "Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, supaya kamu akan tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Ini menjadi sebuah peringatan buat kita bahwa kita harus waspada. Waspadalah, waspadalah. Kedatangan Yesus kali yang kedua tidak ada seorang pun yang tahu. Alkitab mengatakan anak pun nggak tahu. Kalau ada orang yang mengatakan, "Oh, saya tahu Yesus akan datang pada tanggal 1 Juni 2020, saya ingin katakan dia bohong. Hanya Bapa yang tahu, kata Alkitab. Haleluya. Marilah kita akan menjaga kehidupan kita, senantiasa berjaga-jaga dalam doa. Mari kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap siap untuk menyambut kedatangan Yesus kali kedua. Pendeta Billy Graham mengatakan jangan meremehkan peringatannya, tapi teruslah berkomitmen hidup Anda kepada Yesus Kristus. Mari kita mengambil komitmen yang teguh dengan iman kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, bahwa berita yang benar bersumber dari Alkitab,
bersumber dari firman Tuhan bahwa Yesus akan datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya kepada Tuhan dan membawanya ke surga. Wow, sesuatu peristiwa yang membahagiakan sekali. Oh, saya merindukannya saudara. Saudara merindukannya Tuhan menjemput kita semua dan kita akan bersama-sama berbahagia bersama dengan Tuhan di surga. Haleluya. Inilah jaminan buat kita yang percaya kepada Tuhan. Kita pasti diselamatkan, kita pasti selamat, dan bahkan kita yang percaya kepada Tuhan dijemput oleh Tuhan saat kedatangannya kembali. Terpujilah nama Tuhan. Jadi Yesus yang naik ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama untuk menjemput kita. Oleh karena itu siapkanlah dirimu saudara. Kalau kita sedang mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan kali yang kedua dari Tuhan kita, bahwa Tuhan akan menjemput kita. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari jaga hidup kita. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesimpulannya dari apa yang saya sudah sampaikan hari ini, kenaikan Yesus ke surga penting bagi kita. Yang pertama menegaskan pentingnya fakta kebangkitannya. Yang kedua menunjukkan pentingnya tugas pemberitaan Injil. Yang ketiga menekankan pentingnya berita kedatangan. Terpujilah nama Tuhan. Pada akhirnya saya ingin mengucapkan dan doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita ke surga. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami diteguhkan kembali iman kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga penting bagi kami. Ya Tuhan, ini menegaskan fakta kebangkitan Yesus Kristus. Dan kebangkitannya membuktikan bahwa Dia hidup. Dan yang kedua, bahwa Tuhan kenaikan Yesus Kristus ke surga menunjukkan pentingnya tugas pemberitaan Injil, dan kami semua adalah orang-orang yang diberikan pesan terakhir, tugas amanat agung oleh Tuhan untuk memberitakan Injil bagi semua orang. Tuhan akan memakai kami disertai dengan kuasa Roh Kudus, dengan tanda-tanda ajaib mujizat, sehingga setiap orang yang mendengar berita Injil, berita tentang nama Yesus akan diselamatkan. Dan kami percaya Tuhan bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga, Tuhan yang kami percayai, Juru Selamat kami, ini menekankan pentingnya berita kedatangan Tuhan Yesus kembali menjemput kami. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa menyerahkan untuk setiap orang percaya yang sedang beribadah, memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Saya berdoa setiap pribadi, setiap keluarga diberkati oleh Tuhan. Biarlah kami akan hidup dengan memelihara iman kami di dalam Yesus Kristus. Sekalipun tantangan harus kami hadapi, kami tetap mempertahankan iman kami dalam Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan pedulikan kami. Tuhan yang mati, Dia tidak mati tapi Dia telah bangkit. Bahkan Dia menampakkan dirinya dan Dia naik ke surga. Berarti Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa dipercaya, Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu yang bisa menolong kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah, marilah kita akan mengakhiri ibadah kita bersama-sama. Di penghujung ibadah ini, mari kita akan menyatukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersukacita oleh karena kami bisa memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia, negara yang kami cintai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyerahkan untuk pemerintah kami, untuk tenaga medis yang berjuang di garis depan untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Ya Tuhan, tolonglah
Bahkan kami berdoa dalam masa-masa sebagian dari saudara kami ingin mempersiapkan dirinya untuk merayakan hari kemenangan atau hari raya Idul Fitri. Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Semuanya akan menjadi lebih baik ya Tuhan. Kuasa Tuhan akan bekerja di dalamnya. Bahkan kami berdoa setiap orang yang sakit di dalam nama Tuhan disembuhkan menjadi sehat. Tuhan, kami berdoa buat gereja Tuhan, buat setiap orang percaya, buat jemaat-jemaat yang berkumpul bersama dengan keluarga di rumahnya untuk beribadah. Saat ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati. Biar kami terus memelihara iman kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan tolong, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu kehidupan kami sekali lagi ya Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Angkatlah tangan saudara. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi damai sejahtera. Oleh karena itu, setiap orang percaya terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini hingga Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita. Kita menerima berkat Tuhan ini dengan sukacita. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selalu semangat. Yes.